could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share aktivitas aku lagi ya. Aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari. Ini aku baru banget jemput Dava pulang sekolah. Jadi itu di siang hari. Kita sebelum pulang ke rumah mampir dulu makan mie ayam, karena aku kepengen banget makan mie ayam. Cuman ini aku cuma pesen satu porsinya dibungkus. Soalnya Dava bilang dia masih kenyang, di sekolah kan udah makan ya guys. Jadi Davanya cuma minum es teh aja, terus aku minumnya juga cuma air mineral. Nah, kalian lagi pada ngapain nih guys? Sekarang jam berapa nih nontonin video aku? Di sini tuh masya Allah panas banget ya harinya, cuacanya luar biasa panas banget. Ini tuh sekitar jam 1-an ya guys gitu, karena kan Dava pulang sekolah tuh 12:30 ya. Terus aku tadi di perjalanan sekitar 20 menitan gitu. Ini tuh deket rumah banget sih. Jadi ini kita mau makan dulu bentar, habis itu baru kita pulang. Nah ini aku racik-racik dulu ya guys untuk persambelan dan lain-lain. Karena makan mie ayam kalau nggak pedes gitu kayaknya kurang nampol ya, kurang afdol. Nah ini dia nih guys penampakan mie ayam aku ya, ini belum aku aduk nih guys. Nah habis ini kita langsung pulang ke rumah ya, jadi nggak kemana-mana lagi. Nah ini aku udah sampai di rumah, aku lagi siapin perlengkapan Dava untuk mandi. Jadi aku udah siapin baju dan aku juga udah siapin hair care-nya Dava nih. Nah aku tuh juga pengen kasih tahu sama kalian nih, aku pengen spill gitu ya apa aja hair care yang Dava punya. Jadi kita juga harus tahu ya pentingnya memilih hair care itu nggak cuma dilihat dari wanginya aja nih. Nah sebelumnya aku tahu ada shampoo dan hair lotion ini tuh dari story-story artis ya guys. Misalnya kayak Cipung, Amina, Abang L, Ria Ricis, Fitrop, Iris Bella, Tasya Farasya dan banyak banget kan artis lain yang udah pakai hair care dari Moel ini. Oke, ini aku langsung reviewin aja ya guys buat kalian. Yang pertama kita mulai dari shampoo dulu ya. Jadi shampoo Moel ini tuh mengandung calendula oil yang memiliki antioksidan tinggi. Jadi dapat menenangkan kulit kepala bayi atau anak yang kering dan sensitif. Terus ada organ oilnya juga yang berfungsi membantu pertumbuhan rambut bayi sehingga rambut tampak lebih sehat, hitam dan lebat. Shampoo ini juga ada organic avocado oil yang membantu menutrisi dan menghidrasi kulit kepala dan rambut bayi. Dan yang terakhir, shampoo ini tuh mengandung 10 kali hyaluronic acid yang berfungsi melembabkan kulit kepala bayi dan anak yang kering dan dapat memperkuat rambut bayi. Nah, kalau dari segi ingredientsnya sih ini tuh udah lengkap banget ya guys. Nah, selanjutnya klaim mereka tuh bahwa hair care ini tuh natural organic, no SLS, no alkohol, dan no paraben. Wow banget nggak tuh ya? Aku tuh masih amazed banget sih. Ini tuh dia ingredientsnya lengkap banget dan aman banget juga buat anak. Nah, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian juga nih, bener nggak ini tuh no SLS ya. Nah ini coba kalian lihat ya guys gitu, di tangan aku udah aku tuangkan shampoo, terus ini tuh busanya tuh dikit banget, jadi ini tuh membuktikan bahwa ini tuh no SLS. Menurut aku dengan ingredients yang super lengkap, natural organik, nggak ada alkohol, SLS maupun paraben, dan harganya tuh around 60 ribuan tuh sangat-sangat worth it banget sih buat aku. Karena kalau misalnya kalian cari skincare dan hair care yang natural organik tuh biasanya mahal, karena kan mereka eksklusif banget tuh ingredientsnya. Nah ini udah dikasih murah begini, aku tuh seneng banget deh, karena kan udah cocok juga nih di anak aku. Jadi aku udah pakai ini tuh hampir 1 bulanan gitu ya guys. Dan sesuai idai, anak itu wajib menggunakan hair care yang aman dari paraben, SLS, dan alkohol. Kenapa? Karena kulit kepala anak tuh masih sensitif banget dan rentan rontok serta rentan terkena gangguan kulit seperti cradle cap.
Nah, aku yakin selain shampoo, kalian juga pasti penasaran banget sama hair lotion dari Moel. Jadi aku tuh sumpah ya ngeliat story artis-artis pakaiin ini, terus testimoni di IG Moel tuh bikin aku ngiler banget. Kayak aku pengen banget anak aku rambutnya tuh selebat itu dan sebagus itu. Sebenarnya aku tuh udah pakaiin hair lotion Moel itu kan udah hampir 1 bulan. Dan aku tuh suka banget sama hasilnya, karena rambut Dava tuh emang lebih cepet banget numbuh gitu. Dan wanginya tuh nggak semerbak ya guys. Aku tuh sempat khawatir juga sih kalau anak aku pakai hair lotion yang wanginya tuh dari pagi sampai sore masih ada. Karena kayak parfum yang jelas banget pasti beralkohol kan. Makanya aku selama ini tuh cariin yang organik dan natural nih supaya efek jangka panjangnya juga bagus buat rambut anak aku. Dan untuk ingredients dari hair lotion ini tuh mengandung argan oil yang bisa merangsang pertumbuhan rambut bayi yang sehat. Terus ada candle nut oil juga untuk melebatkan dan mencegah kerontokan rambut bayi dan anak. Panax ginseng oil itu kalau dari hasil searching aku sih gunanya untuk memperkuat akar rambut. Ada chamomile oilnya juga untuk menenangkan kulit kepala bayi. Dan yang terakhir ada aloe vera oil yang berfungsi menyehatkan dan menutrisi rambut bayi. Nah, jadi ibu-ibu tuh wajib tahu banget ya kalau hair care anak itu jangan atau bahkan ya kalau aku bilangnya sih haram nih kalau milih hair care itu cuma dari wanginya aja. Apalagi kalau misalnya wanginya tahan lama, udah pasti ngeri banget karena ingredientsnya dan efek sampingnya tuh pasti nggak bagus gitu loh buat anak kita. Karena wangi-wangiannya itu pasti berlebihan banget dan tahan lama bisa memicu overstimulus pada anak yang hasilnya juga bisa bikin rewel. Nah, yang aku tahu juga wangi-wangian yang berlebihan dan tahan lama itu juga kandungannya pasti ada alkohol dan parabennya. Jadi buat anak bayi, balita atau anak itu wajib banget pakai yang aman-aman aja ya guys. Cek-cek lagi deh ingredientsnya. Yang pasti-pasti aja nih ya buat anak. Karena pertumbuhan anak tuh cuma sekali. Jangan sampai karena ambisi kita nih pengen anak jadi wangi, malah ngorbanin kesehatan anak. Jadi aku pilih yang pasti-pasti aja ya gitu. Aku pilih hair care dari Moel. Oke guys, ini videonya tuh aku lanjutin ke esokan harinya ya. Jadi ini tuh pagi hari, aku baru banget habis antar Dava sekolah. Jadi ini aku balik ke rumah, terus aku mau bersih-bersih rumah nih. Jadi seperti biasa ya kegiatan ibu rumah tangga di rumah minimalis itu pasti beres-beres rumah lagi gitu. Meskipun rumahnya kecil gitu minimalis tapi tetap harus dibersihin. Nah, aku buka-buka jendela dulu ya guys. Habis ini baru aku lanjut beraktivitas. Pokoknya menurut aku rumah itu nggak mesti harus besar atau kecil, yang penting kita ngerasa nyaman aja di dalamnya, itu udah bikin nikmat banget deh, nikmat dunia ya. Jadi bersyukur aja mau rumahnya minimalis, mau rumahnya klasik, mau mewah ataupun bagaimanapun, itu adalah rezeki yang udah Allah kasih untuk kita. Oke, aku mau bersih-bersih dapur dulu nih. Jadi wastafel aku udah lumayan lama gitu nggak aku bersihin. Jadi makanya ini mau aku pindah-pindahin dulu ya untuk rak piringnya. Soalnya udah lumayan berkerak-kerak berlumut gitu. Jadi seperti biasa lah ya guys gitu, nggak terlalu. Jadi rutinitas gitu aku bersihin sink. Makanya ini baru mau aku bersihin. Dan kebetulan kemarin kan aku tuh ada beli sop iga gitu kan, jadi pas cuci piring tuh ternyata kayak nempel-nempel gitu loh lemak-lemaknya di tempat cuci piringnya itu. Makanya pagi ini mumpung aku senggang ya nggak kemana-mana, habis nganter langsung pulang, aku mau bersih-bersih rumah aja. Ini aku bersihin dulu ya guys untuk sinknya. Kalian bisa lihat kan kayak bentukannya tuh kayak apa ya, yang di bawah rak piring tuh kayak udah mulai ada lumut-lumutnya, makanya aku bersihin. Tapi aku bersihinnya pakai alat canggih ini aja ya, jadi aku nggak perlu banyak gerak, nggak perlu banyak tenaga. Aku cuma cukup pegangin aja, dia udah muter-muter sendiri. Kalian gimana nih, udah pada beres-beres rumah apa belum nih? Pokoknya pagi-pagi harus semangat ya guys gitu. Semoga semangat aku bisa nular nih ya ke kalian. Karena ya ibu rumah tangga itu kan pekerjaannya nggak jauh-jauh dari yang namanya aktivitas di rumah ya. Cuman yang pasti aku selalu bilang bahwa kita jangan pernah maksain keadaan kita. Aku juga kalau lagi males gitu, lagi mager, lagi capek, aku bakalan skip dulu deh sementara. Nanti aku bakal kerjain. Cuma dalam 24 jam itu kan kita nggak mungkin capek terus kan ya gitu, nggak mungkin mager terus. Jadi pada saat kita udah ada semangat ya untuk beres-beres rumah, aku langsung aja gitu bergerak gitu kan guys. Karena kalau emang diterusin rebahannya tuh pasti nggak akan bangun-bangun deh dari tempat tidur ya, bakalan lebih enak main HP. Oke, ini aku bilas-bilas dulu ya, udah lumayan bersih daripada sebelumnya. Jadi
habis ini aku tinggal pindahin aja lagi untuk rak piringnya. Ada nggak sih yang samaan kayak aku, kayak jarang gitu bersihin bawah rak piring gini? Bersihin sih yang di bawah rak piring, karena rak piring aku tuh kan bukan rak piring kosong ya guys gitu. Mungkin yang udah nonton aku udah tahu banget kalau misalnya aku tuh rak piringnya tuh selalu penuh kayak gini, karena emang di sini tuh buat naruh sendok-sendok yang dipakai gitu, mangkok-mangkok, piring-piring yang emang dipakai buat sehari-hari. Oke, udah beres ya urusan perdapuran. Aku sekarang mau lepas dulu untuk apronnya. Ini aku pakai apron supaya nggak basah gitu kan. Karena kan aku main-main air gitu ya guys. Nggak enak gitu kalau misalnya baju basah. Oke lanjut, aku bersih-bersih di bagian kamar. Jadi di meja TV ini tuh selalu berdebu deh. Aku juga bingung tuh, tiap hari aku bersihin ya guys gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiap hari juga dia tuh berdebu gitu. Mungkin karena ini kacanya tuh hitam, jadi kayak ada debu dikit tuh langsung kelihatan. Makanya aku bener-bener setiap hari gitu ngebersihin ya. Kadang aku ngebersihin pakai sulak kayak gini atau pakai kemoceng kayak gini. Kadang pakai tisu kering aja gitu. Nah tapi ini hari ini aku mau bersihin pakai kemoceng aja. Ini udah bersih. Aku nyalain diffuser dulu biar nggak terlalu bau-bau debu banget. Habis ini aku lanjut mau bersihin untuk karpetnya. Jadi aku lebih seneng bersihin karpet tuh pakai vakum. Tapi vakumnya tuh yang bagian ini ya guys. Karena kayak lebih gampang gitu loh nyedot debu daripada yang panjang gitu kan. Cuma ini karena tiap hari aku bersihin, jadi kayaknya nggak terlalu debu-debu banget. Cuma kan tadi aku habis bersihin meja TV-nya ya guys gitu. Jadi pasti ada remahan-remahan debu lah ya di sini. Nah sekarang aku mau sapu kamar dulu. Jadi sekarang aku kalau sapu kamar itu aku pasti angkat dulu untuk karpetnya, karena menurut pengalaman gitu kalau misalnya karpetnya nggak diangkat, pas suatu hari karpetnya diangkat itu pasir-pasir debu-debu pada ngumpul semua tuh di bawah situ ya. Jadi aku sekarang kalau misalnya mau bersihin kamar itu si karpetnya pasti aku keluarin dulu atau aku lipat dulu gitu biasanya, supaya bagian bawahnya tuh tetap tersapu kayak gini. Pokoknya tuh sekarang aktivitasnya tuh ya antar jemput anak sekolah, pulang ke rumah gitu, atau ke rumah mama gitu, nanti balik lagi jemput, balik lagi ke rumah. Aku tuh waktunya aku habis-habisin bareng keluarga aja sih guys gitu. Sekarang udah tua ya gitu, udah 30 tahun dan tahun ini udah 31 tahun. Itu udah bukan waktunya lagi kita mau berhura-hura. Jadi seiring berjalannya waktu juga kita tuh udah yang kayak bener-bener ngerasa nyaman di rumah aja. Apalagi aku kan ini tahun keempat, berarti aku jadi ibu rumah tangga murni kan, gak ada kegiatan di luar gitu ya, gak ada kegiatan di mana-mana gitu. Jadi udah 4 tahun berlalu gak berasa banget. Dulu kayaknya aku pergi pagi pulang sore gitu ya, karena harus kerja terus ninggalin anak. Nah sekarang aku udah bisa ada di rumah aja gitu, stay 24 jam untuk keluarga. Cuman yang namanya hidup itu pilihan ya guys gitu, kita nggak bisa menyalahkan pilihan si A dan si B. Pokoknya kita lakuin aja sesuai dengan kapasitasnya kita, sesuai dengan keinginan kita, selama tidak merugikan orang lain. Menurut aku tuh nggak apa-apa, karena aku juga basicnya tuh bukan orang yang suka berkecimpung di tengah ramai gitu loh sebenarnya gitu ya. Tapi kalau tuntutan pekerjaan itu ya pasti kita mau nggak mau kita harus all out kan gitu di situ. Tapi aku ngerasa happy aja berada di rumah seharian tuh nggak apa-apa, karena emang aku bukan tipe yang suka nongkrong keluar gitu loh dari dulu. Bahkan sebelum nikah itu aku tuh nongkrongnya tuh sama mama babah gitu loh. Jadi aku bahkan malam minggu aja jalannya tuh kadang berempat, aku sama papanya Dava, terus mama babah aku gitu. Jadi kita berempat jalan. Kalau misalnya aku nongkrong sama teman-teman gitu jarang banget gitu, bahkan cuma bisa dihitung beberapa kali gitu ya. Dan aku juga temannya tuh sedikit gitu loh. Dan sampai hari ini pun sahabat aku tuh cuma ada 3 dan kita tuh nggak satu kota. Ada yang satu kota di sini bareng-bareng, cuman kan karena dia juga kerja terus dia juga punya keluarga, jadi kita tuh ketemunya juga jarang banget. Tapi menurut aku berteman itu bukan seberapa sering kita ketemu, bukan seberapa sering kita kontak-kontakan, tapi seberapa sering kita ada pada saat teman kita tuh butuh gitu loh. Jadi aku udah ngerasain sih kayak punya temen tuh nggak usah banyak-banyak, yang penting bener-bener care sama kita. Aku sama temen aku yang aku bilang bertiga ini tuh udah tahun ke-13 gitu ya kita bareng. Meskipun belum terlalu lama banget, tapi konon katanya persahabatan itu kalau udah jalan lebih dari 8 tahun, itu insya Allah awet ya, awet sampai tua gitu, sampai habis usia. Semoga ya guys gitu, karena aku benar-benar sayang banget sih sama 3 teman aku ini.
Nah oke guys, tadi udah ngalor ngidur kemana-mana ya. Tadi aku udah bersihin meja ruang tamu. Itu sebenarnya aku udah bersihin ya minggu lalu, tapi ternyata pas aku lihat ya ampun debu lagi. Karena sekarang tuh cuacanya bener-bener nggak jelas ya guys gitu. Ntar panas, ntar mendung, ntar hujan, ntar debu gitu. Jadi kayaknya perabotan di dalam rumah tuh juga berpengaruh. Makanya hari ini aku bisa dibilang kayak deep cleaning gitu loh. Sampai dedaunan aja ini aku bersihin ya. Saking banyak banget debu-debu yang menempel ini di mereka. Tapi aku cicil-cicil juga sih bersih-bersihnya, nggak yang seluruh rumah langsung aku bersihin juga. Karena keder juga ya gitu kalau satu rumah tuh kita bersihin seluruhnya banget. Padahal rumahnya juga kecil banget gitu, tapi tetap aja dicicil-cicil beres-beresnya. Nah oke guys, aku udah selesai beres-beres ya. Jadi aku mau cuci tangan dulu, jangan lupa pakai sabun. Terus habis ini aku kehausan banget gitu karena panas banget di luar. Padahal masih pagi ya, setengah 8-an gitu, apa jam 8 gitu. Tapi karena aku ingat aku punya buah semangka gitu, jadi aku mau bikin jus semangka aja nih. Soalnya bener-bener panas banget dan kebetulan aku tuh belum sarapan. Tapi nggak lapar gitu, cuman haus. Makanya aku mau bikin jus aja deh. Aku bikin jus semangka sekalian me time ya guys. Karena hari ini aku nggak ke rumah mama aku habis nganter tadi, soalnya mamaku masih ada di luar kota gitu. Jadinya aku pulang nganter Dava sekolah tuh aku langsung balik ke rumah, langsung di rumah aja gitu sendirian ya. Nggak apa-apa gitu sendirian juga aku happy karena aku bisa scroll HP, bisa nonton drakor gitu, bisa gulang-galing gitu ya, bisa melakukan aktivitas gitu di rumah. Jadi bener-bener nggak ada bete-betenya. Makanya kalau ditanya ada dukanya nggak jadi ibu rumah tangga murni, kalau menurut aku sih sejauh ini tuh ya nggak ada gitu kan. Aku happy-happy aja ngejalanin semuanya. Oke, aku kasih gula sama air ya guys gitu. Jadi ini emang jus murni gitu aja sih, nggak pakai susu karena aku lagi pengen yang seger-seger. Nah oke deh guys, kayaknya segitu aja nih ya kegiatan aku nih di hari ini. Semoga vlog kali ini bisa bermanfaat nih untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan nih kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku me time dulu. Aku akhiri dulu vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.